Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kita di sini ada tugas kelompok analisis dan perancangan algoritma. Di sini kita bakal ngejelasin mengenai algoritma brute force. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Tegar Putri Satria dengan NIM akhir 075 dan rekan saya Pandu Setia Anugrah dengan NIM 225011076. Dan saya Muhammad Alfiansah dengan NIM akhir 090. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma brute force. Jadi algoritma brute force ini merupakan pendekatan yang mudah untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan langsung pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Lalu algoritma brute force ini juga disebut juga sebagai solusi pemecahan masalah dengan cara yang sangat sederhana, langsung dan jelas. Makanya algoritma brute force ini biasanya disebut sebagai naif algorithm karena ya tidak cerdas dan tidak efektif. Namun algoritma brute force ini juga bisa digunakan buat menemukan solusi yang tepat gitu. Jadi nggak selamanya algoritma brute force ini itu tidak efisien, tapi bisa digunakan juga untuk pencarian solusi, verifikasi, dan pemahaman masalah. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa algoritma yang digunakan untuk pada algoritma brute force ini. Pada contoh ini ada 9 algoritma. Nah, kita di sini udah menghitung kompleksitasnya masing-masingnya. Nah, di sini juga udah ada pembagiannya masing-masing. Nah, untuk algoritma 1 sampai 3 akan dijelaskan oleh Pandu. Algoritma 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Alfiansyah. Dan sisanya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk algoritma pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Algoritma yang pertama itu menghitung A pangkat N. Ini berarti kita menghitung A sebanyak N. Misalnya kita itu menghitung misalnya 2 pangkat 2, berarti 2-nya itu dikali 2 kali, atau bisa jadi 3 pangkat 5, berarti 3-nya 3 kali, yaitu 3-nya dikali sebanyak 5 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Kemudian kompleksitasnya itu pada bagian ini didapatlah big O n, dikarenakan bagian ini merupakan perulangannya sendiri akan dilakukan sebanyak N kali yang tadi disebutkan pada aritmatikanya. Kemudian didapat 2N, di mana dari hasil tersebut didapatkan kompleksitas big O n. Terus yang kedua itu N faktorial. N faktorial ini kalau dalam matematika, N atau sebuah angka yang difaktorialkan. Contohnya misalnya 5 faktorial, berarti 5 faktorial berarti ke 4 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya sampai 1 faktorial. Nah, di sini sudah ada programnya untuk source code-nya untuk program menghitung N faktorial ini. Nah, kompleksitasnya sama seperti sebelumnya. Kompleksitasnya ini menghasilkan big O n, di mana dilakukannya perulangan sebanyak N kali, dan aritmatika sebanyak N kali, yang dimana hasilnya 2N, yang mana dari hal tersebut didapat 2N yang menghasilkan kompleksitas big O n. Kemudian yang matriks ini dia mengkalikan antara matriks satu dengan matriks lainnya. Pengkaliannya itu bentuknya kotak persegi
Terus di dalamnya terdapat beberapa angka yang dikalikan baris per kolom dengan berurutan. Kemudian ini terdapat source code-nya, hasil pemrogramannya. Nah, kemudian setelah dihitung, dapatlah kompleksitasnya dari program ini didapatkan big ON2, yang mana ini dikarenakan adanya perulangan bersarang yang menyebabkan kompleksitas big ON2. Perulangan pertama dilakukan sebanyak N kali dan perulangan kedua juga dikalikan menghasilkan N2. Kemudian selanjutnya teman saya menjelaskan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang yang bagian 5, yaitu faktor dari bilangan bulat N. Mencari faktor dari bilangan bulat N. N-nya itu bilangan bulat yang ingin dicari faktornya. Returns-nya daftar faktor dari bilangan bulat N. Faktor list, faktor K in range 2, N. Tolong ke bawah, Du. Kompleksitasnya pada program di atas dilakukan perhitungan kompleksitas untuk program di atas yang mana menghasilkan kompleksitas kompleksitas O buka kurung tutup kurung N, yang mana ini dikarenakan adanya perulangan kali saja, yang mana sebanyak N kali yang menghasilkan kompleksitas O buka kurung tutup kurung N. Yang keenam, mencari elemen terbesar atau terkecil. Max element array for element in array kompleksitasnya pada program di atas untuk mencari elemen terbesar atau terkecil, di mana didapatkan kompleksitas algoritma O kurung tutup kurung N jika dihitung sendiri perulangan dilakukan sebanyak N kali, lalu if dilakukan sebanyak N kali, dan max elemen sama dengan elemen. Ini dilakukan sebanyak 1 kali, yang mana saat dihitung menghasilkan O buka kurung tutup kurung N. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai algoritma sequential search. Algoritma ini akan mencari elemen yang ingin dicari yang ada di dalam list. Nah, ini tuh akan digunakan. Jadi jika dilihat, pertama itu bakal ngelakuin inisialisasi dulu array-nya. Nah, udah kayak gitu bakal dilakuin perulangan. Perulangannya ke bawah. Perulangannya akan dilakukan secara 1 kali, lalu dilakukan if. If ini digunakan untuk mencari nilainya yang ingin dicari. Lalu jika ketemu akan dikembalikan elemennya. Nah, didapatlah dari sequential search ini didapat kompleksitas algoritmanya itu ON. Kenapa ON? Karena saat dihitung itu pada for itu atau operasi perulangan itu dilakukan sebanyak N kali, lalu if juga dilakukan sebanyak N kali, dan return I-nya dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, makanya saat dihitung kompleksitasnya menghasilkan ON. Oke, lanjut. Selanjutnya ada algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort juga ini tuh sama kayak sebelumnya, algoritma untuk pengurutan, dimana akan beda kan sebelumnya untuk pencarian, sedangkan ini untuk pengurutan. Nah, ini tuh jadi akan mengurutkan
dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ke bawah. Bawah lagi. Nah, jadi akan dilakukan perulangan. Perulangannya itu sebanyak 2 kali, di mana akan dilakukan perulangan pertama itu buat pengurutannya, dan perulangan kedua itu buat pertukarannya. Pertukarannya ini akan dibuat elemen baru, yaitu kalau di sini itu array J. Nah, dari sana didapat kompleksitas algoritmanya itu ON kuadrat. Nah, ini tuh dikarenakan ada perulangan bersarang. Yang pertama itu yang perulangan untuk pengurutannya itu dilakukan sebanyak n kali, sedangkan untuk yang pertukarannya itu sebanyak n-1 kali, dan if-nya sebanyak n kali, maka dihasilkan ON kuadrat. Nah, selanjutnya ada uji bilangan prima. Nah, uji bilangan prima ini akan menguji apakah sebuah bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Bilangan prima sendiri itu bisa dikatakan bilangan prima jika si bilangan itunya itu bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau dibagi oleh satu. Nah, dari situ kita menghitung menggunakan algoritma di mana ke bawah menggunakan perulangan, di mana perbandingannya itu menggunakan modulus. Jadi ketika nilai modulus menghasilkan 0, maka akan menghasilkan false. Jadi didapat kompleksitas algoritmanya itu ON jika dihitungnya dari perulangan sekali yang berjumlah n kali. If dilakukan n kali, jadi saat dihitung akan menghasilkan kompleksitas ON. Oke, yang terakhir ada algoritma untuk menghitung nilai polinom. Jadi nilai polinom ini sebagai contohnya kita bisa segitiga Pascal. Contohnya kayak gitu. Contohnya yang segitiga Pascal itu 1, 1, 1, dan sekian. Nah, untuk dihitungnya sama menggunakan perulangan. Ada array juga, lalu akan dihitung aritmatikanya. Nah, dari algoritma nilai polinom ini didapatkan kompleksitas algoritmanya. Didapatkan kompleksitas algoritmanya itu ON kuadrat, yang mana saat dihitung kompleksitasnya mendapatkan hasil ON kuadrat. Nah, tadi itu ada 9 algoritma yang digunakan untuk algoritma brute force. Itu untuk tugas nomor 1. Nah, selanjutnya ada tugas nomor 2. Tugas nomor 2 sendiri kita disuruh mencari algoritma yang lebih baik dari algoritma yang sebelumnya. Jika ada, kenapa, dan jika tidak ada, kenapa. Nah, untuk algoritma yang 1, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, kalau yang menghitung A pangkat N, jawabannya tidak bisa, karena hasil yang diberikan pada setiap nilai N dan A benar dihitung secara manual. Jadi kita itu harus manual. Kan tadi dibilangnya algoritma brute force adalah algoritma yang naif ya, berarti hitungnya secara manual. Kalau misalnya dihitung secara heuristik, dia mengorbankan keakurasian dari perhitungan algoritma tersebut. Bisa benar, bisa salah, tapi lebih baiknya kita menggunakan defaultnya algoritma brute force. Kemudian menghitung n faktorial. Nah, n faktorial ini terdapat beberapa pendekatan untuk mengubah algoritma perhitungan faktorial menjadi heuristik, contohnya pendekatan rekursif dan iteratif yang menggunakan strategi optimasi untuk mengurangi jumlah perkalian yang diperlukan. Kemudian ada yang ketiga yang mengalihkan dua buah matriks M kali N dan N kali S. Nah, kemudian ini dia cukup rumit, tapi memerlukan perhitungan yang lebih teliti. Algoritma brute force untuk perkalian matriks yang umumnya berbasis pada definisi operasi perkalian matriks adalah cara yang paling efektif dan akurat untuk mendapatkan hasil yang tepat. Berarti ini mirip sama yang pertama tadi. Kurang lebih seperti itu kalau yang algoritma matriks. Lanjut. Selanjutnya teman saya.
yang keempat itu menemukan semua faktor dari bilangan bulat n. Dalam beberapa kasus, terutama ketika n sangat besar, pendekatan brute force seperti ini mungkin tidak praktis karena kompleksitas waktu yang tinggi. Disinilah pendekatan heuristik bisa masuk. Namun penting untuk dicatat bahwa pendekatan heuristik mungkin tidak selalu memberikan solusi yang benar atau lengkap, tetapi mereka dapat memberikan perkiraan yang cepat dan cukup baik. Dalam beberapa kasus dapat disimpulkan non-heuristik. Itu salah satu pendekatan heuristik yang sederhana adalah pendekatan saringan, di mana kita membagi array menjadi beberapa subarray dan kemudian mencari elemen terbesar dari setiap subarray. Setelah itu kita membandingkan elemen terbesar dari setiap subarray untuk menemukan elemen terbesar dari keseluruhan array. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai algoritma sequential search. Jadi untuk apakah ada pertanyaannya, apakah ada algoritma yang lebih baik atau tidak? Jadi pada algoritma sequential search ini ada apa algoritma yang lebih baik dari sequential search? Nah, yang lebih baik dari sequential search itu binary search. Algoritma binary search. Algoritma ini tuh sama-sama untuk algoritma pencarian. Namun perbedaan yang terjadi ini karena pada binary search ini tidak perlu mencari keseluruhan array yang ada, yang mana jika dihitung kompleksitasnya juga akan lebih baik. Binary search ini mendapatkan kompleksitas sebesar n log n, sedangkan untuk sequential search sendiri kompleksitasnya ON, di mana n log n ini lebih baik daripada ON. Nah, selanjutnya algoritma bubble sort. Nah, apakah ada algoritma yang lebih baik dari bubble sort? Tentu ada, namanya algoritma merge sort. Jadi ini untuk mengurutkan juga, di mana algoritma merge sort ini lebih baik dikarenakan merge sort ini akan membagi list menjadi dua bagian, lalu secara rekursif akan mengurutkan setiap bagiannya dan kemudian menggabungkan kedua bagian tersebut menjadi satu list yang terurut. Sedangkan bubble sort sendiri akan diulang satu persatu hingga terurut dari terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada uji bilangan prima. Nah, untuk uji bilangan prima sendiri di sini ada yang lebih baik. Nama algoritmanya itu Shift of Eratosthenes, di mana algoritma ini itu bekerja dengan cara menyaring bilangan-bilangan yang bukan prima sebuah rentang bilangan. Nah, lalu juga pada algoritma ini juga dapat kompleksitasnya n log n, di mana itu sangat baik. Oke. Nah, jadi kita sudah menjelaskan mengenai algoritma brute force dan beberapa contohnya, lalu ada juga perbaikan dari algoritma brute force yang lebih baik. Juga alasan-alasan mengapa itu menjadi lebih baik. Nah, ya kesimpulannya mungkin algoritma brute force ini efektif jika digunakan untuk kasus-kasus yang mungkin dianggapnya tidak terlalu kompleks ya, karena algoritma brute force ini kebanyakan algoritma brute force ini akan dilakukan pengecekannya dari awal hingga akhir. Jadi jika ada 10.000 data, kita akan melakukan pengecekan 10.000 data. Itu nggak bisa sebagian atau beberapa doang. Makanya ada algoritma heuristik, yang dimana heuristik itu algoritma yang sudah diimprove, sudah jadi lebih baik lah disebutnya. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.